Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bondan Kusuma. Saya dari Prodi Hukum Angkatan 4 dengan NIM saya 24010017. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh sistem kolonial, hukum adat, dan upaya bangsa Indonesia untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah. Perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama, masa kolonial atau hukum adat. Sebelum kedatangan Belanda, pengaturan tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat yang bersifat komunal dan religius. Ciri-cirinya itu tanah dianggap milik bersama dan tidak boleh diperjualbelikan. Lalu ada hukum individu terbatas pada hak pakai, bukan hak milik mutlak. Lalu yang ketiga, pengelolaan tanah dikolonial oleh kepala adat atau raja. Contohnya sistem tanah Ulayat di Minangkabau, tanah Bangkok di Jawa. Lalu yang kedua, masa kolonial Belanda abad ke-17 sampai 1942. Dualisme hukum agraria, Belanda memperkenalkan sistem hukum agraria barat yang bertentangan dalam hukum adat, menciptakan dualisme hukum. Lalu hukum agraria barat atau yang disebut Agrarian Swans tahun 1870 memberikan hak penguasaan tanah kepada swasta Eropa dan Timur Asing untuk perkebunan. Rakyat di bumi hanya menjadi buruh tanah di tanah sendiri. Lalu yang keempat, ketentuan domain menyatakan semua tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya adalah hak milik negara Belanda, memperkuat kontrol kolonial atas tanah rakyat. Lalu ada hukum adat yang tersingkirkan. Hukum adat diabaikan dalam kebijakan resmi tetapi berlaku di masyarakat pedesaan. Konflik muncul karena tanah adat sering diambil paksa untuk perkebunan. Lalu masuk ke masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang menghapuskan hak-hak asing atas tanah dan mengambil alih perkebunan Belanda, namun kebijakan agraria tidak jelas karena fokus pada perang. Era kemerdekaan hingga UPA 1960. Setelah kemerdekaan Indonesia membutuhkan hukum agraria nasional yang adil, UPA nomor 5 tahun 1960 melatar belakangi ingin menghapuskan warisan kolonial dalam menegakkan prinsip tanah untuk rakyat. Lalu mengakui hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Prinsip pertama, fungsi sosial tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Lalu penghapusan hak asing, hak hegemoni kepentingan mutlak ala Belanda dihapuskan. Pengakuan hak ulayat, hak masyarakat adat diakui dengan pembatasan kepemilikan mencegah monopoli tanah. Lalu pelaksanaan UPA. Awalnya UPA diikuti dengan program Land Prom, pembagian tanah untuk petani, namun pelaksanaannya terhambat oleh politik Orde Lama yang tidak stabil. Lalu para Orde Baru yang lebih pro intervensi daripada retribusi tanah. Lalu masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pembangunan versus keadilan agraria. Kebijakan Orde Baru memberikan reformasi agraria dan fokus pada eksploitasi SDA, sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan konferensi lahan pertanian menjadi industri dan perkebunan besar. Lalu dampaknya itu apa? Banyak konflik agraria antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Hak adat semakin tergusur. Lalu era reformasi 1998 yang sekarang ini kita pakai, reformasi agraria kembali